Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Kembali lagi sama aku, nama aku Oci. Dan buat kalian yang baru gabung, salam kenal, nama aku Oci. Dan welcome to my channel. Ya, jadi untuk video ini, aku akan membahas sesuatu tentang perbedaannya bekerja di Indonesia dan bekerja di Australia. Karena selama aku menjalani ya, aku juga pernah kerja di Indonesia dan sekarang kerja di Australia, itu bener-bener kerasa banget bedanya. Oke, menurut aku yang pertama ini menurut aku ya, mungkin menurut orang lain bisa berbeda. Yang pertama itu adalah dari segi gajinya, ya itu sistem gajian maksudnya. Jadi kayak sistem gajian di Indonesia dan di Australia tuh berbeda sekali. Kalau di sini itu gajiannya seminggu sekali. Jadi kalau di Indonesia kan setiap 1 bulan sekali ya. Kalau di sini itu bener-bener wajarnya, kebanyakan memang normalnya itu kayak seminggu sekali gitu. Jadi tergantung ya hari apa aja gitu. Kayak misalkan setiap hari Selasa, ada yang setiap hari Kamis, pokoknya 1 minggu sekali pasti kita gajian. Tapi ada juga yang gajiannya itu 1 bulan sekali kayak di Indonesia. Biasanya yang gajian 1 bulan sekali itu yang kayak yang kantor-kantoran dan kayak jabatan-jabatan tinggi gitu loh, kayak supervisor or manager gitu-gitu. Tapi kalau untuk yang kerjaan-kerjaan casual, kerjaan-kerjaan retail gitu-gitu, kebanyakan memang 1 minggu sekali. Jadi enaknya 1 minggu sekali kan, jadi kita nggak sampai kehabisan duit gitu loh. Kalau di Indonesia kan sebulan sekali nunggunya lama banget kan. Misalkan gajian tanggal 1, tanggal 5-nya udah habis duitnya buat mampir doang gitu. Kalau di sini nggak. Jadi memang 1 minggu sekali. Jadi kadang aku tuh ngerasa uangku tuh belum habis tapi udah dapat gaji lagi gitu. Itu enak banget. Itu kayak meringankan beban sih menurutku. Jadi kayak nggak nunggu lama-lama, nggak stres gitu. Jadi memang uang belum habis, udah digaji lagi. Itu enak banget. Seandainya kalau di Indonesia gajinya seperti itu, mungkin orang stres nggak akan semakin banyak. Tapi nggak juga sih, nggak juga kok. Tapi ya memang lebih enaknya sih 1 minggu sekali sih menurutku ya. Dan yang kedua itu, ini masih kayak nyambung soal gaji tadi. Karena gajinya kan, gajinya tuh dihitungannya per jam. Kalau di Indonesia kan udah 1 bulan, misalkan 1 bulan gajinya 3 juta. Ya udah segitu 1 bulan pastinya dapatnya segitu. Nah, kalau di sini tuh hitungannya per jam. Jadi, misalkan per 1 jamnya $15 atau $18 atau $20 atau $25 sejam gitu-gitu. Dan itu dikalikan sehari kalian kerjanya berapa jam. Sorry, gatel hidungku. Ya, jadi misalkan sehari kerjanya 8 jam. Jadi ya udah dikalikan aja, misalkan $18 dikalikan 8 jam dikalikan misalkan dalam 1 minggu kalian kerjanya sebanyak 6 hari gitu kan. Jadi $18 dikalikan 8 jam, totalnya berapa itu dikalikan 6 hari. Seperti itu hitungannya. Tapi nggak enaknya kalau untuk gajian per jam dan per minggu itu, kalau misalkan kita itu nggak masuk kerja gitu kan, misalkan nih kita dalam 1 minggu mendapatkan hitungan tetapnya. Sorry ya, itu ada berisik banget. Oke, jadi misalkan dalam 1 minggu itu kita hitungan tetapnya, berisik banget. Jadi misalkan dalam 1 minggu itu hitungan tetap kita itu misalkan yang mendapatkan $500. Itu kerja 6 hari selama 8 jam per harinya. Nah, kalau misalkan kita itu dalam seminggu ada 1 hari yang nggak masuk, ya udah berarti gajian kita itu berkurang gitu, nggak enaknya. Kalau di Indonesia kan dalam 1 bulan itu misalkan gaji 3 juta. Ya udah kalau misalkan dalam 1 bulan itu kita ada yang bolos atau izin kerja 2 hari, ya udah gajinya tetap segitu gitu kan. Tapi kalau di sini enggak. Jadi memang time is money, bener-bener kata-kata time is money tuh bener-bener ada di sini gitu. Terus juga kayak cara yang melamar pekerjaan. Di situ nggak ribet, bener-bener tidak ribet gitu ya. Jadi kalau misalkan bekerja di cafe sebagai kayak barista, kayak pelayan, atau kayak retail, kayak penjaga toko gitu-gitu, atau customer service bahkan, itu tuh bener-bener nggak ribet, nggak pakai
nggak pakai yang namanya ijazah, harus lulusan SMA, D3, D1, tinggi badan segitu, berat badan segini, penampilan menarik, fresh graduate. Itu sumpah demi Allah nggak kayak gitu. Itu bener-bener beda banget. Nah kalau di Indonesia kan nggak kayak gitu kan. Kalau di Indonesia misalkan nih kayak kerja di sales counter gitu-gitu aja, harus persyaratannya tuh ya Allah, nauzubillahimindzalik, itu banyak banget gitu. Kayak harus lulusan apa, D3, bahasa Inggris, terus penampilan menarik, tinggi badan segini, fresh graduate, ya apa gitu. Itu kayak di situ nggak kayak gitu. Di sini bener-bener nggak pakai ijazah malah. Jadi kayak misalkan bener-bener kayak lagi kalau misalkan niat kerja ya udah tinggal kerja aja gitu. Kita tinggal kirim resume tuh kayak CV, kayak apa, lamaran kerja gitu, dan itu pun kayak biasa aja gitu. Jadi tinggal di send ke tokonya langsung, bahkan atau kalau ada orang, biasanya sih kebanyakan dari mulut ke mulut, jadi kayak mulut ke mulut atau di aplikasi pencarian kerja gitu-gitu. Jadi langsung kirim resumenya, langsung kirim via email atau SMS gitu. Semudah itu, dan tidak dikotak-kotakan, dan tidak harus yang putih, yang tinggi, langsing kuntilanak kali gitu. Jadi nggak kayak gitu, bener-bener seenak itu kalau di sini. Coba di Indonesia kayak gitu juga. Jadi apa ya, kayak pengangguran itu nggak semakin banyak, karena kan kalau di Indonesia kayak dipilih-pilih banget gitu loh. Padahal banyak, semua orang juga berhak gitu bekerja gitu. Pemikiranku sih begitu ya. Dan sama kayak apa, usia-usia yang udah lanjut, kayak misalkan udah tua gitu ya, kayak misalkan di atas 50 tahun itu masih sangat bisa bekerja ya. Jadi kayak bahkan kayak iya 50 tahunan, 45, 50 itu masih bisa banget untuk melamar pekerjaan baru. Bayangkan ya, melamar pekerjaan baru. Nah kalau di Indonesia itu ya ampun, jangankan 40-an, kayak 35 aja kayak ngelamar baru tuh kayaknya susah banget. Karena sekarang kayak job-job gitu kan kayak udah ada minimal usia gitu kan, maksimalnya sampai 30 tahun gitu kan. Jadi setelah 30 tahun tuh agak susah gitu. Kalau di sini enggak. Jadi misalkan ya udah mau pensiun nih, maksudnya udah nggak kerja lama dan usianya masih udah 45 atau 50 tahun, terus masih pengen kerja. Nah itu masih sangat-sangat bisa melamar pekerjaan, dan itu juga kesempatannya masih sangat besar, nggak bersaing ketat banget sama yang muda-muda. Itu nggak, bener-bener di situ kayak selagi masih kuat bekerja masih bisa bekerja gitu. Bahkan oh ya, kalau buat kalian yang tahu Qantas Airlines, kayak Qantas itu kayak airlinesnya Australia. Kalau misalkan di Indonesia tuh Garuda. Nah di situ pramugarinya itu, mohon maaf, itu nenek-nenek semua. Jadi memang pramugari itu senior-senior gitu loh umurnya. Usianya udah kayak usia emas gitu, di atas 50 udah. Saking apanya ya, mungkin saking mereka tuh di sini tuh menghargai usia-usia segitu gitu, masih pengen kerja gitu. Dan yang sudah tua renta pun itu masih ada yang bekerja. Jadi memang apa ya, emang untuk cari duit itu gampang gitu loh di sini. Kalau di Indonesia susah. Kalau misalkan nggak dari muda bekerja dan stay di perusahaan itu sampai tua itu susah. Karena udah di atas 40-an kalau di Indonesia cari kerjaan baru, melamar kerjaan baru itu 40% kali ya. Aduh susah. Coba deh kalau misalkan di Indonesia diterapkan sistem seperti itu juga gitu. Jadi kayak pengangguran juga nggak banyak. Orang-orang yang sudah senior juga apa ya, nggak menggantungkan anak, maksudnya nggak yang susah-susah juga, di masa tuanya masih bisa bekerja kalau masih pengen bekerja gitu loh. Tahu kan maksudnya? Dan ini aku mau bahas soal pajak juga gitu. Aku sebenarnya nggak gitu yang paham banget ya kalau untuk pajak yang di Indonesia. Kayak semacam NPWP tuh sistemnya kayak gimana, maksudnya kita bayar NPWP tuh kayak gimana, aku nggak paham. Jadi mungkin kalau buat teman-teman yang tahu itu bisa tulis kolom komentar seperti apa sistemnya. Nah kalau di sini itu pajaknya, taxnya itu kita tuh langsung dipotong gitu. Jadi setiap gajian gitu, setiap gajian nih, seminggu kan gajian, misalkan dari total sebelum tax itu 500, belum tax kan, jadi dipotong tax jadi kayak 470 gitu-gitu. Jadi kita udah jadi untuk pajak, untuk tax itu kita udah otomatis dipotong. Jadi kita tuh nggak yang repot-repot lapor utuk datang ke kantor pajak, terus
tanya-tanya terus kita bayar, nggak kayak gitu. Jadi bener-bener itu ringkes gitu loh, jadi kayak langsung diambil, dipotong, dan untuk tiap tahunnya pajak yang sudah kita bayarkan itu akan balik lagi ke kita gitu. Misalkan nih dalam 1 tahun pajak yang kita bayarkan itu misalkan aku juga nggak tahu sih untuk hitungan persisnya yang di sini kayak gimana, ini sesuai pengalamanku aja ya. Jadi misalkan oke, aku cerita aja. Jadi waktu itu aku dalam setahun total pajak yang aku bayar untuk Australia itu kayak sekitar 2000 Australian dollar, ya 2000-an, sekitar 20 juta itu pajak yang aku bayarkan. Nah setelah 1 tahun itu biasanya pajaknya balik, dan baliknya nggak semua, tetap ada potongannya. Jadi yang balik ke aku itu kayak sekitar 1.700, 1.600 lah, kayak 17 juta sampai 16 jutaan. Jadi sisanya itu diambil pemerintah Australia, sisanya balik lagi ke aku. Itu pajak yang setiap minggunya aku bayarkan, dipotong dari gajiku gitu. Cuman aku nggak tahu ya ini pajakku ya, kalau untuk orang lain atau yang gajinya lebih tinggi mungkin bisa lebih banyak, atau bahkan ada yang nggak balik karena kebanyakan pajaknya kayak gitu. Jadi memang semuanya itu ringkes, jadi memang langsung tiap minggu langsung dipotong, hitungannya jelas, baliknya jelas. Nah kalau di Indonesia aku nggak tahu gimana gitu, mungkin kayaknya agak ribet sih, dan balik nggak sih gitu-gitu, nggak tahu deh kalau NPWP. Nah kalau misalkan sistem pajak di Indonesia untuk orang-orang bekerja itu di apa ya, caranya kayak sini, wah itu mantep banget deh, karena udah jelas kan sisanya bakal kepake begini begitu gitu lah. Ya cuman harapan sih, tapi semoga bisa lah untuk Indonesia. Semangat. Oke, ini kayaknya terakhir aja. Suaraku udah kembali ke Lucinta Luna. Kayak ada ngiknya keselak sama jakun gitu. Jadi ini terakhir karena memang kalau banyak-banyak kepanjangan dan aku juga lupa gitu. Ini terakhir itu kayak soal di sini tuh namanya superannuation. Super. Kalau di Indonesia apa ya? Mungkin apa ya? Apa sih jenenge? Super itu insurance ya, asuransi masa tua, insurance, superannuation gitu. Nah kalau di Indonesia kayak misalkan ini loh, apa namanya, pensiun gitu loh, uang pensiun gitu kali ya. Nah kalau di Australia tuh kayak pensiunnya tuh beda gitu. Kalau di sini ada sendiri pensiun sendiri untuk apa, citizennya, untuk warga negara itu ada sendiri pensiun dari pemerintah, yang memang kalau sudah di usia di atas 60 tahun tuh bisa ambil pensiun dari pemerintah, dapatnya uang dari pemerintah itu. Nah super ini beda lagi. Super itu hak pensiun dari setiap orang yang bekerja di sini gitu. Jadi setiap orang yang bekerja yang menggunakan tax dan perusahaannya membayar super itu nanti setelah selesai kerja, uang supernya tuh bisa diambil gitu. Dan itu kayak extra money lagi gitu. Kayak misalkan nih aku kan bukan orang sini kan, aku masih orang Indonesia, tapi aku bekerja di sini, dan kebetulan aku bekerja di perusahaan yang memang membayar superannuation buat aku. Nah itu tuh setiap tahun emang tetap dikurangi dari gaji juga, diambil dari gaji gitu. Cuman aku nggak tahu persis gimana hitungannya, cuman memang setiap tahun itu jumlahnya tuh akan bertambah gitu. Dan nanti uang dari superannuation ini, kalau misalkan aku sudah for good, aku sudah nggak di sini lagi nih, aku sudah memutuskan untuk pindah ke Indonesia lagi. Nah uang super yang selama aku kerja itu, misalkan nih aku kerja selama 5 tahun, nah uang superannuation yang kekumpul selama 5 tahun itu bisa aku ambil dan aku bawa ke Indonesia gitu. Jadi kayak extra money lagi gitu. Jadi kayak insurance gitu loh, insurance masa tua gitu kali ya. Bukan masa tua juga sih, kalau udah nggak kerja lagi itu kita masih ada pegangan gitu. Enak banget cuy. Jadi itu nggak cuma buat aku aja sih, apalagi kalau untuk buat orang sini juga. Kalau udah nggak, misalkan nih orang di sini kerja dari usia 20 tahun dan di perusahaan yang memakai super, itu dia bekerja sampai misalkan 30 tahun. Bayangkan mereka memutuskan untuk pensiun setelah kerja selama 30 tahun itu, baru udah superannuation-nya tuh keluar. Dan kalau misalkan orang sini dengan bekerja selama itu, setelah ambil super itu, supernya tuh bisa banyak banget, bisa sampai 5 miliar atau 4 miliaran lah pokoknya. Itu beda lagi dari pensiun dari pemerintah. Oh my god, sejahtera banget sih hidup orang-orang sini. Aku tuh ngiri gitu loh, ngiri banget aku tuh, kapan Indonesia kayak gitu. Jadi memang di sini tuh bener-bener orang-orang tuanya tuh kayak stress free gitu loh. Jadi kayak bener-bener nggak menggantungkan hidup kepada anaknya. Kalau di Indonesia kan
ya tetap itu wajib sih, mau dimanapun tetap wajib seorang anak harus care sama orang tua di masa tuanya. Cuma di sini tuh memang orang tua di sini tuh kayak meskipun anak gue nggak peduli gue nggak masalah, gue punya duit cuy gitu. Jadi duit super gue banyak, belum lagi dari pemerintah tiap minggu gue dapat gitu, enak banget. Karena kan kalau untuk di Indonesia untuk dana pensiun itu kan memang biasanya ya kebanyakan, memang bukan kebanyakan sih, memang kebanyakan itu dari orang-orang yang bekerja di pegawai pemerintah atau pegawai negeri gitu-gitu kan baru dapat yang namanya pensiun gitu. Kalau di sini tuh enggak. Nah, kalau di Indonesia kan kalau misalkan kerja swasta atau kayak kerja karyawan biasa ya pensiun dari mana cuy gitu, nggak ada gitu loh. Kalau di sini itu semua nggak harus yang kerja pemerintah atau apapun, pokoknya dari perusahaannya mau bayar super aja udah itu pasti dapat yang namanya super itu, pensiun itu gitu. Jadi nggak harus yang kerja sebagai pegawai negeri gitu. Bahkan untuk sekelas apa kayak di sini kayak cleaning service pun kalau memang perusahaannya membayar superannuation, dia berhak mendapatkan si pensiun itu, super ini, insurans ini gitu loh. Gitu sih. Enak banget kan, jadi nggak harus yang gimana ya. Kalau di Indonesia itu kalau misalkan pengen dapat pensiun itu harus yang pinter dulu, harus ikut tes ini itu, kerjanya ke pegawai negeri begitu susah emang ya. Ya doakan aja lah supaya Indonesia bisa lebih baik dan sama kayak Australia. Coba di Indonesia kayak gitu, makanya kayak aku tuh jealous gitu loh sama orang-orang sini. Aku tuh iri sama orang-orang yang sudah jadi permanent resident, sama orang-orang jadi citizen. Aku tuh iri banget gitu. Emang iri banget, semakmur itu sih emang. Dan soal pekerjaan juga semudah itu. Pokoknya di sini tuh kayak apa ya, buat uang tuh gampang gitu loh, nggak harus bingung muter otak bisnis begini nggak usah, tinggal kerja aja yang bener, tetap dapat duit. Aduh enak pokoknya lah, seperti itu teman-temanku. Kalau yang pengen tahu gambaran bekerja di Australia itu seperti apa, perbedaannya gimana, kalau menurut aku ya, dari pandanganku perbedaannya tuh sangat-sangat jomplang sih, jauh banget. Indonesia mah ketinggalan jauh banget sistem-sistemnya, sistem dari pajaknya, sistem kayak pensiunnya, aduh jauh banget lah, ketinggalan jauh banget gitu. Ya udah seperti itu kurang lebih garis besarnya. Memang ya nggak usah heran kalau orang-orang luar negeri itu tuh kaya atau sejahtera semua, memang seperti itu, sistemnya pun juga bagus gitu. Yaudah sampai di sini, aduh ini pasti kepanjangan banget. Dan ya udah deh, sebenarnya sih banyak banget sih beberapa poin-poin yang lain, cuman aku lupa. Aku tuh suka kalau bikin video nggak pernah nulis, nggak pernah ngelis, jadi langsung keluar aja dari isi kepala ini keluar gitu. Jadi memang agak lupa gitu. Mungkin buat teman-teman yang juga bekerja di Australia bisa nambahin juga di bawah apa aja sih perbedaannya yang mencolok banget gitu, gitu. Oke? Jadi sampai di sini dulu video ini. Mungkin kita akan bisa ketemu di video berikutnya dengan bahas tentang pekerjaan-pekerjaan atau hal-hal menarik tentang Australia. Pokoknya jangan lupa subscribe channel ini, di like, comment, dan share. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.